Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya karena sudah memenuhi undangan saya terkait penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Bandan Surabaya. Untuk penerapan budaya positif ini Bapak Ibu, saya akan mulai menjelaskan kurang lebih 60 menit. Jadi saya minta kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini perkenalan dulu, nama saya Robi Amrullah. Saya lahir di Lampung Timur, Adirejo, 8 Februari 1992. Guru TIK dan Fisika. Di dalam penerapan budaya positif ini ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar dan posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita langsung memasuki yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma? Siswa itu mau berpikir dan memproses segala informasi yang diperoleh dari lingkungannya, maka para siswa itu harus membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Jadi di dalam pembelajaran ini ada proses perubahan, yang mana yang tadinya pembelajaran hanya transfer ilmu dari guru langsung ke siswa, namun sekarang sudah berbeda. Jadi siswa ini melibatkan situasi yang mana di dalam kehidupan sehari-hari dibawa ke dalam suasana pembelajaran. Para siswa ini tersebut aktif karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ini yang mendasari tentang pembelajaran sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita masuk ke budaya lingkungan positif. Ini ada pertanyaan pemantik. Dalam lingkungan sekolah, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau mengontrol untuk merubah setiap siswa agar sesuai dengan keinginannya? Ada yang mau menjawab? Menurut Bapak Ibu sekalian, siapa yang memegang kendali atau mengontrol siswa di dalam suatu satuan pendidikan? Kalau di sekolah siapa yang memegang? Siapa? Kepala sekolah, guru, kepala sekolah, atau wali kelas, atau bimbingan konseling? Siapa kira-kira? Wali kelas. Di sini kebanyakan Bapak Ibu itu memiliki peranan di dalam pendisiplinan. Namun ternyata apa yang kita sikapi selama ini itu hanya sebuah ilusi. Jadi yang memegang atau yang mengontrol untuk merubah itu ya hanya diri siswa sendiri. Ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi bahwasanya guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi untuk kita semua. Nah, teori kontrol ini terjadi perubahan. Yang pertama tentang stimulus respon. Realitasnya bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata di teori kontrol tidak sama. Kita berbeda. Kemudian yang distimulus, semua orang itu melihat hal yang sama. Nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan jadi di sini ada 2 perbedaan paradigma tentang
memahami siapa yang memegang kontrol atau memegang kendali pada diri siswa. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ya hanya siswa nyatanya. Meskipun guru itu ingin merubah, tetapi perubahan itu tetap terjadi di dalam diri siswa masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan. Di teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, di teori stimulus, model berpikir itu menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Dari teori kontrol ini, Bapak Ibu, kemudian terciptalah sebuah disiplin yang mana disiplin itu adalah disiplin positif. Arti kata disiplin adalah belajar yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu disiplin. Kemudian sedangkan disiplin yang positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan hukuman. Jadi kalau penerapan itu tanpa adanya imbalan dan hukuman yang bisa mematuhi, itu namanya disiplin positif. Kemudian tugas sebagai seorang guru adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini maksudnya motivasi dalam dirinya anak tadi itu sesuai dengan teori kontrol dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini dasar dari disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita tanamkan di dalam diri masing-masing siswa untuk mematuhi suatu peraturan tanpa adanya paksaan atau hukuman ataupun penghargaan. Nah, nilai kebijakan ini sebenarnya ada banyak, ada 6 model. Yang saya tampilkan di sini ada 2 model. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nilai dari profil pelajar Pancasila ini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO Primary Years Program PYP ini nilai kebajikan yang mengacu kepada sikap murid. Ini ada beberapa, yaitu nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini adalah nilai-nilai yang bisa ditanamkan di dalam diri siswa. Ada 6, tapi saya hanya menampilkan 2 di antara 6 itu tadi. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi maksudnya di sini kebutuhan dasar manusia itu kalau ingin melakukan sebuah tindakan itu pada dasarnya ada tujuannya. Nah, tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan. Jadi sebagai contoh misalnya Budi tidak memperhatikan guru saat guru itu menerangkan pelajaran, dan si Budi ini hanya bermainan handphone di belakang, duduk di paling belakang, dia bermainan handphone dan tidak ingin memperhatikan. Kira-kira Budi ini ada tujuannya enggak untuk melakukan hal itu? Ada. Tujuannya apa dia? Kebutuhan dasar manusia ini tadi. Jadi dia ini memiliki suatu kebutuhan yang memaksa dia untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan.
yang mendasari si budi salah satu di antaranya tadi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Contoh misalnya, si budi ini kalau di dalam kelas dia ini suka ngambil makanan temannya tanpa diizinkan, diberikan izin oleh temannya. Jadi budi ini melakukan ketidakdisiplinan karena dia harus memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu bertahan hidup. Dia minta makanan tanpa sepengetahuan temannya. Jadi dia itu memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ada kepedulian, ada berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kebutuhan kasih sayang ini juga harus diperhatikan di dalam pembelajaran. Terlebih lagi kalau di dalam lingkungan pendidikan. Jadi sebagai contoh misalnya nih, ada siswa ini kalau nggak diajak ngobrol dia ini diem terus. Padahal di dalam keinginan hati dia ini ingin diajak untuk kolaborasi bersama, ngobrol bersama, diajak ke sana ke sini bersama. Karena dia ingin kebutuhan kasih sayang itu terpenuhi. Begitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Ini yang termasuk di bagian penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ibarat kalau ada siswa ini, dia ini pengen menang sendiri di dalam suatu permasalahan. Jadi dia itu ada kebutuhan yang membuat dia melakukan seperti itu, yaitu kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Maksud dari kebebasan ini, dia ini tidak ingin terikat. Jadi sebagai contoh misalnya ada siswa, dia ini tidur di dalam kelas. Dia nggak mau mendengarkan perintah ataupun perkataan dari guru, dia nggak mau mengikutinya. Jadi dia itu memiliki kebutuhan tanpa adanya paksaan, yaitu kebebasan. Jadi kebutuhan yang keempat itu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ini seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Mungkin ini yang paling banyak. Terkadang ada siswa diajak ngobrol serius, ajak bercanda. Terkadang suruh mengumpulkan tugas, malah bercanda. Malah kadang menyepelekan. Jadi ada kebutuhan yang terakhir ini. 5 kebutuhan ini pada dasarnya terjadi semua di mau dibagikan aja, yang mau dibuka dibagikan. Ya sama-sama. Jadi 5 kebutuhan ini dasarnya semua ini terjadi pada diri murid kita masing-masing. Kemudian selain dari kebutuhan dasar manusia tadi, ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi yang mendorong siswa itu sudah didesak oleh kebutuhan, kemudian dia ada motivasi tersendiri untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang ada dari luar. Motivasi ini ada 2 arah. Yang pertama, terkadang siswa itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau suatu hubungan. Sebagai contoh, siswa itu masuk tepat waktu 7.15. Kenapa? Karena nanti kalau lebih dari 7.15 saya dihukum. Jadi kedisiplinan dia itu ada karena faktor intrinsik, karena ada hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, faktor ekstensi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan suatu imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi dia itu ingin terlihat menjadi seorang disiplin karena ada yang diiming-imingkan oleh guru, yang diberikan oleh guru. Jadi 2 ini adalah
faktor yang ada dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi yang intrinsik atau motivasi dalam diri siswa ini yang sulit. Ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maksudnya nilai itu adalah nilai kebajikan yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, nilai kebajikan universal. Dari kedua motivasi ini, dia mempengaruhi beberapa macam tindak. Yang pertama, ini mungkin yang kita lakukan sebagai seorang guru. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian yang terakhir ada restitusi. Kalau hukuman mungkin sudah tidak asing. Apa hukuman? Hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba dikasih sama anak. Gurunya tiba-tiba marah, kasih hukuman, begitu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena ini tadi hukuman tiba-tiba, secara spontan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Ini yang biasanya sering kita lakukan. Kemudian kalau yang sudah terstruktur itu namanya konsekuensi, terencana dan disepakati. Sebagai contoh misalnya kita sudah buat kesepakatan kelas, kalau nanti tidak seperti ini nanti begini, nanti yang kalau melakukan begini nanti tindakannya begini. Nah ini adalah konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia ada faktor itu tadi, bisa jadi menghindari hukuman, yang kedua bisa pula menjadi itu suatu penghargaan. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid seolah-olah guru ini memantau terus kerjaannya. Contoh misalnya kegiatan kita ini sholat jamaah, ya harus gurunya yang keliling dulu. Jadi guru ini sebagai monitor. Kemudian kalau saya nggak sholat, apa yang terjadi? Ada konsekuensinya. Nah, ini poin yang kedua. Dan yang terakhir itu adalah restitusi. Nah, ini restitusinya baru Bapak Ibu. Di budaya positif, termasuk di dalam disiplin positif, yang paling banyak adalah tindakan bersifat restitusi. Apa restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita itu melakukan sebuah proses tindakan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nggak ada konsekuensi, nggak ada hukuman. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita masuk ke bagian restitusi Bapak Ibu, karena kita kalau melihat hukuman dan konsekuensi tadi kurang pas karena membuat siswa itu tidak nyaman ataupun tidak betah di dalam melakukan suatu tindakan karena ada faktor ekstrinsiknya tadi. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ini posisi kontrol ini maksudnya mungkin 1 sampai 5 pernah kita lakukan. Bisa jadi juga belum. Poin yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum. Nah, guru yang sebagai penghukum itu maksudnya bagaimana atau Bapak Ibu? Misalnya nih, saya ketemu sama siswa, saya kasih hukuman berupa hormat pada bendera selama 1 jam. Kamu hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Indikator guru itu sebagai seorang penghukum, dia melakukan dengan intonasi nada, suara itu tinggi, bahasa tubuhnya seperti mata melotot, menunjuk-nunjuk, menghardik. Ini guru yang memberi hukuman. Kemudian yang dirasakan oleh murid adalah murid itu merasa marah, kemudian mendendam. Jadi kalau guru memberikan suatu hukuman dengan mata melotot, suara tinggi dan sambil menunjuk, sambil menunjuk ternyata
menimbulkan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Maksudnya guru membuat merasa bersalah ini yang bagaimana toh? Jadi guru ini memberikan suatu ucapan yang seolah-olah menunjukkan kamu ini biar bersalah gitu loh. Ini kalimatnya berapa kali guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan saya. Nah, nada suaranya ini memelas, halus, kadang juga sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, jadi kayak kita merangkul gitu loh di sini. Ini mungkin sering kalau saya lakukan yang nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian apa yang diterima oleh anak? Murid akan merasa bersalah. Jadi kalau saya ngajak ngobrol kayak gitu, murid akan mengerti, oh ternyata saya ini salah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ini mungkin sering kita lakukan karena guru menganggap murid kita bisa sebagai teman. Nah, sebagai contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, atau ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi di sini guru bertindak sebagai teman. Nada suaranya ramah, nggak seperti marah-marah ya, sebagai seorang penghukum, kemudian akrab dan bercanda. Yang dirasakan oleh murid apa? Murid akan merasa senang. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian yang keempat, lanjut ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah memantau. Jadi guru itu seperti yang sudah disampaikan tadi, sebagai pemantau. Maksudnya guru ini mengawasi. Mungkin kalau bahasanya mandor ya Bapak Ibu. Ini pakai bahasa seperti lanjut ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau sudah keluar kalimat kayak itu, berarti guru itu sebagai seorang pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini guru PK ini kalau guru sebagai pemantau.
Nah, yang paling bagus adalah yang kelima, guru sebagai seorang manajer atau posisi kontrolnya sebagai manajer. Sebagai manajer itu membuat murid mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Itu sebagai contoh kalimat yang dikeluarkan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, ini adalah guru bertindak sebagai seorang manajer. Kita latihan Bapak Ibu. Nah, ini ada dua bahasa. Yang atas ini guru, yang bawah ini murid. Patuh lihat urapan saya atau awas. Murid ngomong, biarin saja lah, nanti juga marah-marah lagi. Kalau ada kejadian seperti ini, maka guru bertindak sebagai seorang penghukum. Jadi timbal baliknya itu murid akan memiliki denda. Bisa juga dia akan marah, kemudian mengabaikan, kemudian tidak ada solusi, kedepannya tidak ada solusi lagi. Ini guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kamu seharusnya sudah tahu, Bapak lelah sekali mengatakannya. Kemudian murid ngomong, maafkan saya Pak. Ya, di sini guru bertindak sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Muridnya cuma cengar-cengir di sini. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, nah, ini sambil senyum-senyum anaknya. Ini guru bertindak sebagai apa? Kalau bahasanya seperti ini, sebagai teman. Jadi guru itu merangkul. Siswanya sudah tahu ini telat, tapi kita nggak tahu langsung. Kamu hormat tiang bendera. Kemudian kalau yang membuat merasa bersalah tadi gimana tadi? Kamu nggak lihat apa? Kamu nggak tahu loh kalau saya capek ngomongin kamu tiap hari telat terus. Berbeda dengan yang ini kalimatnya. Ya sudah, kamu duduk dulu. Nanti Pak Guru bantu. Kalau yang ketiga ini, guru bertindak sebagai teman. Kemudian yang keempat, kamu tahu apa peraturannya? Ini tiba-tiba datang dari telat. Terus gurunya tiba-tiba ngomong, kamu tahu apa peraturannya? Kemudian si anak ngomong, iya ya Pak, berapa halaman yang harus saya tulis? Ini guru sebagai seorang pemantau. Jadi anak itu sudah tahu konsekuensinya apa. Kalau dia terlambat, wah ini mesti nanti saya sampai di sekolah suruh tulis, saya tidak akan melakukan lagi. Pasti sebanyak 2 lembar. Nah begitu, karena ada konsekuensinya. Dan yang terakhir, apa yang kita yakini, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian si siswa ngomong, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini ya. Ini kalau guru bisa bertindak seperti ini, maka guru itu sudah menjadi seorang manajer. Nah ini yang paling bagus. Jadi menyikapi siswa yang tidak disiplin itu macam-macam tindakannya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita masuk ke yang terakhir Bapak Ibu. Kita tadi sudah berbicara tentang motivasi, kebutuhan yang mendasari siswa bertindak atau berperilaku, kemudian apa yang harus dilakukan seorang guru, dan yang terakhir kita membuat keyakinan kelas. Kenapa membuat keyakinan kelas itu penting? Yang pertama, keyakinan kelas itu ternyata dapat menciptakan suatu keyakinan di dalam kelas tidak hanya mempengaruhi hasil akademik saja,
tetapi juga berbentuk karakter mereka sebagai individu yang berintegritas, berani, dan berempati. Kemudian guru ini berperan sebagai pengarah, pendukung, dan panutan bagi siswa, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara guru dan siswa yang menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan lingkungan belajar dengan penuh keyakinan. Jadi membangun keyakinan kelas itu sangat penting karena untuk menanamkan, dan ini harus dibuat secara bersama-sama. Sebagai contoh seperti ini, satu, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi ditanamkan di dalam siswa di kelas ataupun di sekolah itu harus keyakinan kelas itu. Kemudian yang kedua, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kalau siswa itu sudah ditanamkan nilai keyakinan, maka dia harus siap untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian contoh yang ketiga, siap hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini keyakinan. Jadi Bapak Ibu itu bisa menanamkan keyakinan di dalam diri siswa untuk menjadi lebih baik tadi. Nah ini restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kegiatan restitusi ini ada beberapa tahap yang kita sebut dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 bentuk pernyataan. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan guru yang bertindak sebagai seorang manajer. Jadi bagaimana guru itu bertindak sebagai seorang manajer? Kalau guru itu mampu memahami dan menguasai tentang segitiga restitusi. Sebagai contoh, segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Itu seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bagian validasi. Kemudian yang bagian menstabilkan itu ada 2 kalimat. Yang pertama, sebagai contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau guru menyampaikan hal tersebut, itu sudah di bagian menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Maksudnya di sini nilai kebajikan itu tadi, kesepakatan kelas yang di awal. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nilai kebajikan tadi itu kan ada 2-nya. Bisa ditanyakan melalui kegiatan, melalui dialog segitiga restitusi. Yang pertama tentang menstabilkan. Nah ini kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya ini bisa dipahami Bapak Ibu, ini besok bisa diterapkan kalau ada siswa ataupun siswi dari Bapak Ibu sekalian. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah melakukan hal itu. Guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi guru itu seperti memberikan sebuah obrolan yang siswa atau murid itu dia mampu berpikir ke depan. Kemudian yang di bagian validasi, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bagian validasi. Kemudian yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama-sama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir contohnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah 3 bentuk
segitiga dari restitusi yang nantinya Bapak Ibu guru bisa menjadi seorang manajer. Ini ada contoh Bapak Ibu yang saya lakukan ketika siswa itu melakukan suatu tindakan ketidakdisiplinan. Ini contoh dialog saya. Ini adalah salah satu contoh bentuk segitiga restitusi. Jadi untuk menangani seorang murid ketika sudah melakukan kesalahan, maka tidak semata-mata guru melakukan 4 kontrol yang lain. Penghukum itu apalagi jangan. Kalau sebagai teman, nanti murid akan merasa seperti mengandalkan sesuatu, dan dia tidak mungkin akan bertindak sama ketika bertemu dengan guru yang lain. Hanya guru itu saja, karena sudah dianggap sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Karena kalau pembuat merasa bersalah, murid tidak akan tahu bagaimana cara menemukan sebuah solusi. Begitu. Jadi di segitiga restitusi ini, murid itu dipaksa untuk mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, selesai. Ini tentang penerapan budaya positif, termasuk disiplin positif yang mungkin bisa diterapkan di SMA kita, di murid-murid kita semua, sehingga murid-murid dapat terbekali dengan karakter yang baik-baik. Dalam disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini akhir presentasi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ingin yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo disampaikan. Sebelum materi hari ini kita tutup, ada Bapak Ibu? Monggo, khusus. Izin bertanya ya Pak ya, saya Suliana, saya mengajar matematika di kelas. Pernah suatu kejadian saya merestitusi siswa yang di kelas melaksanakan pembelajaran matematika tidak serius. Setelah saya restitusi pertama, anak ini masih belum ada perubahan. Menurut Bapak saya harus bagaimana? Oke, terima kasih.
guru itu seorang manajer. Ya, jadi kalau didapati kita sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi, namun dampak yang dirasa kita masih belum cukup, maka apa yang harus dilakukan? Ya, guru boleh melakukan tindakan yang serupa, namun ke tingkat yang berbeda. Maksudnya apa? Menyadarkan nilai kebajikan yang sudah disepakati di dalam kelas itu mungkin tidak cukup dalam satu waktu. Jadi bisa diingatkan dengan secara berulang-ulang di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru tidak ada istilah berhenti melangkah untuk merubah murid kita menjadi lebih baik. Itu mungkin. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke, saya silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Terkait kebutuhan dasar manusia, tadi kan ada 5, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin yang paling sering saya temukan di lapangan pada siswa itu terkait kebutuhan dasar manusia di item yang kebebasan. Ya. Jadi ketika belajar di kelas yang paling sering saya temui itu mereka sulit dikondisikan. Dalam arti dikondisikan itu diajak untuk kolaborasi, dibuat grup, kemudian masih ada juga yang mengantuk. Ya, itu mungkin kita sering menjumpai itu juga, tetapi ya jangan tidak setiap hari, beberapa kali. Nah, kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia ini, bahwa mereka itu mempunyai kebebasan. Lalu bagaimana sikap kita ketika kebebasan itu mereka anggap negatif, itu masih kebutuhan dasar mereka. Padahal kita tahu kebebasan yang mereka lakukan itu bersifat negatif. Harapannya kita kan memberikan pendampingan ketika mereka menyimpang dan sebagainya. Mungkin bisa dilakukan dengan melakukan tadi memberikan konsekuensi atau melakukan restitusi. Tetapi pada kenyataannya sudah dilakukan, tetapi masih saja berulang-ulang seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana sih kita memberikan kesadaran yang efektif kepada murid kita ketika alternatif ataupun solusi-solusi tadi sampai restitusi sudah dilakukan, tetapi masih saja seperti itu. Padahal kebutuhan dasar manusia tadi terkait kebebasan itu dikatakan negatif, tapi mereka masih menganggap itu ya kebebasan saya. Mungkin itu Pak Romi, terima kasih. Terlalu kompleks masalahnya. Jadi kalau saya menyikapi ketika kebebasan itu disalahartikan oleh murid untuk bertindak ketidakdisiplinan, maka guru harus bertindak seperti apa? Langkahnya ada beberapa macam. Yang pertama, guru bisa berkolaborasi dengan teman sejawat guru atau antar guru untuk mencari solusi saya harus bagaimana. Kemudian yang kedua, guru bisa melakukan pemanggilan secara sendiri. Maksudnya siswa itu jangan kebetulan langsung disampaikan di depan teman-temannya, namun dipanggil, kemudian diajak diskusi secara restitusi. Apabila tindakan-tindakan itu dirasa masih kurang pas, anak masih belum ada perubahan, ini tadi kita menekankan keyakinan kelas ketika anak itu ada di dalam kelas. Kita menekankan dulu keyakinan, nilai apa yang ingin kita tanamkan, keyakinannya seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian barulah kita selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan. Jadi siswa itu, jadi murid itu ketika dia melakukan hal yang di luar terkait kebutuhan tadi itu, kesenangan, kemudian kebebasan, maka guru bisa mengkaitkan lagi dengan keyakinan kelas dan nilai yang ingin kita
yang ingin kita tanamkan di dalam diri anak itu. Caranya dengan panggilan secara sendiri. Jadi kayak dipanggil, kemudian guru bertindak sebagai seorang manajer. Mungkin itu, dan dilakukan secara berkontinu. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan? Cukup ya Bapak Ibu? Ada Pak Bisi? Tambahan Pak Bisi? Pembelajaran bersama. Saya mau nanya sebenarnya Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Robi atas waktunya. Kalau saya menggarisbawahi tadi apa yang Bapak sampaikan mengenai penerapan budaya positif di sekolah, itu penerapan budaya positif adalah usaha di mana guru berusaha untuk menerapkan atau mengimplementasikan dalam sekolah atau kelasnya nilai-nilai kebajikan yang universal, baik yang diakui secara mendunia maupun kita dalam kelompok masyarakat di Indonesia. Di antaranya tadi Bapak menyampaikan ada 6 dimensi dari profil belajar Pancasila. Penerapan budaya positif juga dipengaruhi oleh teori motivasi, di mana seseorang itu melakukan segala sesuatu pasti karena yang pertama teorinya adalah untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Atau teori motivasi yang ketiga inilah yang teori motivasi yang tertinggi yang hendaknya bisa tumbuh dan muncul dalam diri seseorang ketika mereka melakukan sesuatu atau mendasari mereka dalam melakukan sesuatu. Kemudian penerapannya di sekolah tentunya dipengaruhi oleh 5 posisi kontrol guru yang diantaranya sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi juga merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menerapkan disiplin positif dan penerapan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer tidak akan menghukum tetapi memberikan solusi dan bekerja sama atau berkolaborasi untuk membuat karakter peserta didik kembali kepada kelompoknya dengan lebih baik lagi. Itu Pak yang bisa saya garisbawahi dari penjelasan Bapak pada pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan oleh Pak Wiji. Jadi Bapak Ibu, terkait budaya positif ini banyak tindakan yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Kita harus berkolaborasi untuk menghasilkan murid yang sesuai dengan visi dan misi dari SMA kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai seorang guru, jangan sampai jenuh-jenuhnya kita untuk selalu melakukan pendidikan yang berkualitas. Saya Budi Abdullah, saya akhiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zaskia, kenapa tadi Zaskia tidur-tiduran di kelas pada saat Pak Ruby menjelaskan materi di kelas? Saya ngantuk, Pak. Zaskia tidur jam berapa semalam? Saya yakin Zaskia pasti punya alasan. Saya tidur larut malam. Saya tidur jam 11 malam, Pak, karena saya asik main sosmed di HP. Pak Ruby tahu manusia itu berbuat salah. Pak Ruby juga dulu pernah melakukan masalah yang sama dengan Zaskia. Tapi Pak Ruby yakin Zaskia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Zaskia tahu nilai-nilai yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Ya, Pak, selalu memperhatikan guru saat pembelajaran. Saya akan memperbaiki kesalahan yang saya perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur di awal waktu dan mengurangi bermain HP supaya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Zaskia siap untuk berubah, Siap, Pak. tetap semangat, sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Kenapa tadi Rizky tidak memperhatikan pelajaran dari Pak Robi? Ya, Pak, saya bermain HP di kelas. Apa yang Rizky lakukan sehingga teman Rizky tadi bisa terusik? Saya yakin Rizky pasti punya alasan tersebut. Saya melihat video di TikTok dan juga bersuara. Bapak tahu manusia pasti melakukan hal yang salah, tapi saya yakin Rizky bisa menyelesaikannya. Oh iya, Pak, maafkan saya ya, Pak. Rizky tahu kesepakatan nilai-nilai kita yang kita sepakati bersama dengan teman-teman di kelas. Iya, Pak, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan bermain HP pada saat jam pelajaran dan juga mengumpulkan HP sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Berarti untuk hari pertemuan berikutnya Rizky harus siap berubah ya, lebih baik. Iya, Pak, siap. Oke Rizky, terima kasih Makasih ya, banyak. Pak. Iya, Pak. Christian, kenapa kamu tadi tidur di dalam kelas pada saat jamnya Pak Robi? Maaf Pak, saya tadi mengantuk di kelas. Jam berapa ya memangnya kamu semalam tidur? Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal tersebut? Maaf Pak, saya memang semalam tidurnya larut banyak sekitar jam 12 karena saya keasikan main game Pak. Pak Robi tahu bahwa manusia memang sering melakukan kesalahan. Pak Robi juga masih sama, terkadang juga Pak Robi masih senang bermain gadget, bermain Android sampai tengah malam sampai tidak memperhatikan waktu. Tapi yakinlah bahwa Christian pasti bisa menjawab dan menyelesaikan masalah Christian. Maafkan saya Pak. Apa kamu tahu tentang kesepakatan kita Christian tentang nilai-nilai yang sudah kita sepakati dengan teman-teman satu kelas? Iya Pak, selalu memperhatikan apa yang guru sampaikan saat pembelajaran dan saya akan memperbaiki kesalahan saya yang sudah saya buat dan tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP agar saya tidak mengantuk saat di dalam belajar. Oke, jadi Christian besok untuk pertemuan berikutnya jangan sampai terulang kembali. Disiplin waktu ya, jadi lebih baik. Oke, terima kasih Christian.